Kitab Zefanya adalah sebuah kitab yang tidak terlalu panjang. Dari sejak awal, Zefanya sudah bernubuat tentang kemurkaan Tuhan atas Israel. Karena Israel meninggalkan Tuhan yang amat setia. Dan Zefanya berkata, kalian harus bertobat. Bertobat. Karena pertobatan itu akan membawa sukacita kembali. Kenapa sukacita? Karena hukuman Allah akan disingkirkan dan Allah akan menyertai kamu. Ini menarik. Bahwa pertobatan itu menyingkirkan hukuman Tuhan dan membuat Allah berkenan menyertai kita kembali. Dan akhirnya memang Israel bertobat. Mereka dikembalikan ke tanah terjanji. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menegaskan bahwa sukacita kehadiran Allah, rahmat pertobatan harus dinyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Bahkan Paulus mengatakan sungguh indah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan kalau orang bersyukur, orang itu memelihara Allah di dalam hati dan pikirannya. Benar banget. Orang yang tidak pernah bersyukur, tidak berterima kasih, tidak merasakan sukacita rahmat kehidupan, tentunya Allah tidak ada dalam hati dan pikiran dia. Dia hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan tidak peduli pada kita. Maka pagi hari ini di tanggal 12 Desember, Minggu Advent ketiga, kami berdua, Pastor Lukas dan saya hendak bersyukur. Pastor Lukas di bulan Desember tanggal 7, 31 tahun yang lalu mendapatkan rahmat tahbisan imam. Saya pada tanggal 4 Desember 25 tahun yang lalu mendapatkan rahmat tahbisan imamat. Saya harus mengatakan bahwa imamat itu adalah rahmat, berkat. Bukan semata-mata hanya kemauan saya, tetapi karya Allah menyertai kami. Maka Bapak Ibu yang tadi masuk lebih dahulu mendapatkan selipan buku. Ini gambar 9 orang ganteng. Yang tidak setuju kembalikan gambarnya kepada saya. Ini semua adalah angkatan saya. Ditahbiskan memang di tahun 1996. Tapi kami di 2 tempat tahbisan. Jadi yang satu di bulan Juli, yang kelompok kedua di bulan Desember. Bapak Ibu, kalau Anda jangan terlalu senang melihat 9 orang ganteng ini. Nggak penting. Yang lebih penting lihat di belakangnya. Itu yang lebih penting. Doakanlah kami. Saya sungguh melihat perjalanan imamat adalah perjalanan setelah 25 tahun. Saya tidak mengira bisa seperti ini. Di luar bayangan saya. Dulu bayangan saya itu saya ingin kalau tugas di gereja yang sederhana. Maka kemarin saya pun merayakan di Cigugur. Itu gereja impian saya. Umat-umatnya masih pakai sinjang. Sinjang tenawan bahasa Sunda. Hah? Kebaya, betul kebaya. Masih pakai kebaya gitu ya.
Ibu-ibunya tidak ada yang wanginya minyak Yves Saint Laurent. Ibu-ibunya baunya minyak nyong-nyong, minyak masuk angin gitu ya. Dan masuk gereja selalu gitu. Sederhana. Dan di dalam kesederhanaan itu impian saya. Yang mau persembahan pun enggak, 100 ribu, 50 enggak. 2.000. Uangnya juga sudah kucel, masuk BH, keluarin BH. Itu impian saya di desa. Jadi uang kolektor itu baunya sudah macam-macam. Namun akhirnya toh tidak seperti itu yang saya alami. Saya harus masuk gereja sebesar ini. Berhadapan dengan ibu-ibu yang wanginya dari gerbang sana pun sudah kebau sampai sini. Edan kata saya itu. Itu minyak wangi bukan hanya disemprot tapi dibanjur, dikucurin gitu dari atas ke bawah. Jadi kalau saya konsultasi dengan ibu-ibu cuma pening dengan baunya. Gitu. Karena saya biasa baunya minyak angin, ini parfum. Dan kalau bau parfum biasanya itu bagi saya adalah bau apa? Orang mati gitu ya. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Karena rahmat Tuhan itu tidak pernah bisa diperkirakan. Yang kedua, saya sadar saya tumbuh sebagai seorang yang minder. Kecil, tidak percaya diri. Merasa banyak kekurangan dan ketidakpuasan. Sampai akhirnya saya bisa bahagia dengan diri saya. Dari seorang anak yang malu-malu, takut tampil. Pasti kalau tampil banyak salah, banyak kekurangan dan pasti ditertawakan. Dan sampai akhir ini, sampai sekarang ini saya bersyukur. Saya menjadi pribadi yang sungguh memalukan. Dan banyak orang mentertawakan saya. Tapi saya bahagia, saya bisa bertertawa dengan mereka. Sampai suatu hari waktu saya bertugas sebelum pandemi ke Kalimantan memberikan seminar. Saya bertemu dengan seorang anak yang melihat saya terus. Dalam hati saya berpikir anak ini pasti kagum dengan saya. YouTuber terkenal. Dia ngeliatin saya. Sampai saya ngomong, bapak-bapak lihat tuh Pak. Anak ini kagum dengan saya. Lalu saya dekatin anak itu. Dan bapak-bapak ibu-ibu pada ngeliatin. Lalu saya tanya, nak, kenapa kamu melihat saya kagum ya? Lalu anak itu berkata dengan jujur dan polosnya. Oh ini ya Romo yang ranking 35 itu ya. Ini ya yang Romo bodoh itu ya. Saya berkata, iya pergi aja anak itu. Dia puas menghina saya. Saudaraku yang terkasih, ada satu nasihat yang tidak akan pernah saya lupakan di dalam perjalanan 25 tahun imamat. Saya bertemu ayah, lalu ayah berkata, ayah, apa yang ingin kau katakan pada anakmu ini? Dan ayah berkata, nak, tidak penting jadi Romo yang dicintai atau tidak dicintai Tuhan. Tidak dicintai atau tidak dicintai umat, tidak penting. Yang penting kamu itu harus jadi Romo yang rendah hati dan suci. Saya diam karena itu belum bisa saya dapatkan. Karena itu belum bisa saya wujudkan. Itu harus menjadi mimpi. Itu harus menjadi target saya. Dan hari ini Yohanes menunjukkan jelas sekali
bahwa kesucian itu bukan hal yang muluk. Kesucian itu lihat dikatakan, barang siapa punya 2 helai baju, kasih 1 helai. Kepada pemungut cukai dia berkata, tagihlah, jangan lebih banyak, tagih sesuai hutang dia. Jangan memeras. Artinya apa? Kesucian itu terjadi pada saat apapun panggilan Anda, namun Anda mau menjadi pribadi yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Menjadi pribadi yang hatinya selalu tidak tega melihat penderitaan orang lain. Mari saudara-saudariku yang terkasih, di dalam masa Advent sebagai masa penantian ini, kita pun membangun kesucian dalam hati kita. Menjadi pribadi yang berhati seperti Tuhan. Sehingga mata kita selalu mata yang penuh pengampunan di saat melihat kekurangan orang lain. Mulut kita menjadi mulut yang penuh kasih. Bukan mulut yang menyakitkan, tetapi mulut yang meneguhkan dan menyelamatkan sesama kita. Itulah pertobatan, itulah kesucian.